Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Di masa kampanye atau di masa pemilu, banyak sekali orang-orang yang tidak paham atau tidak mengetahui bahwa banyak sekali tim sukses yang dianggap mendukung salah satu pasangan calon atau mendukung partai politik tertentu itu sesungguhnya tidak benar-benar mendukung apa yang mereka usung. Banyak di antara mereka yang merupakan tim sukses bayaran, yang kesetiaan mereka itu tidak terletak pada gagasan ideologi tertentu atau kepentingan politik tertentu, tetapi kepada siapa yang membayarnya paling besar. Nah, seperti itu. Ya, tidak semuanya tim sukses itu begitu, tetapi banyak di antara mereka yang adalah yang seperti itu. Nah, apa yang kemudian mereka lakukan untuk memenangkan pasangan calon atau partai politik yang mereka usung? Ya, tentu saja mereka memiliki modal, sumber daya yang memadai. Kemudian mereka juga kadang-kadang memiliki media, mereka memiliki akses terhadap kekuatan politik tertentu dan lain sebagainya. Bahkan beberapa di antara mereka juga memiliki jaringan preman, memiliki jaringan wanita penghibur, jaringan dukun, agamawan palsu, media abal-abal dan sebagainya. Dan walaupun mereka memiliki sumber daya yang sangat melimpah dan sangat banyak itu, sesungguhnya agak naif karena sebenarnya pangsa pasar di Indonesia itu adalah pangsa pasar yang sangat bisa ditebak, dan dengan demikian maka sumber daya yang sangat besar itu hanya digunakan untuk masalah-masalah yang cukup spesifik dan sederhana. Jadi bagaimana cara mereka memenangkan pemilu, kita akan ungkap rahasianya di sini. Ayo kita mulai. Baraya, secara umum di negara-negara yang menyelenggarakan demokrasi secara terbuka, itu visi ekonomi dari kontestan pemilu itu pasti diandalkan dan biasanya juga akan menarik dukungan secara signifikan, biasanya. Tetapi secara anomalis Indonesia tidak seperti itu. Jadi Indonesia itu ada keunikannya, yaitu bahwa visi misi ekonomi dari kontestan pemilu itu tidak berdampak signifikan terhadap perolehan suaranya. Kenapa seperti itu? Ya, karena siapapun kontestannya itu pasti akan mengkampanyekan mazhab ekonomi yang sama, yaitu ekonomi fakir miskin, ekonomi sosialis, ekonomi subsidi, ekonomi wong cilik, ekonomi rakyat kecil, dan hal-hal yang semacam itu. Ekonomi yang submisif gitu. Biasanya akan seperti itu. Nah, karena semua kontestan akan memilih dengan jargon yang sama, maka visi misi ekonomi itu biasanya tidak akan mendongkrak perolehan suara dan tidak akan menjadi bahan perdebatan yang sangat besar di situ. Nah, begitu. Sebenarnya sih kalau kita mau meruntut dari mulai gagasan sampai aplikasi di lapangan, maka mustahil kontestan-kontestan pemilu itu akan mewujudkan gagasan ekonomi rakyat kecilnya ketika dia sudah jadi pejabat. Kenapa seperti itu? Ya karena mereka memilih sistem demokrasi. Demokrasi itu adalah sistem politik paling mahal dalam sejarah dunia, bahkan sampai saat ini. Setiap kontestan untuk jadi satu pejabat tertentu bisa mengeluarkan uang ratusan juta sampai triliunan. Maka tidak mungkin mereka akan membelot dan mendukung fakir miskin sambil mereka mengabaikan orang-orang yang sebelumnya telah mendanai mereka dalam pemilu. Maka mereka pasti harus membayar orang-orang yang menjadi cukong di belakangnya, kalau tidak dengan uang tunai atau dengan akses kekuasaan tertentu, pasti dengan kebijakan-kebijakan yang akan pro terhadap orang-orang yang kaya yang sebelumnya mendanai mereka dalam pemilu. Kan seperti itu. Jargon utama demokrasi bahwa pemimpin itu dipilih oleh rakyat itu sesungguhnya adalah jargon yang menurut saya pribadi itu hampir sepenuhnya palsu. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena mekanisme yang sesungguhnya terjadi adalah bukan rakyat memilih secara independen pemimpinnya, tetapi yang terjadi adalah oligark besar itu mencalonkan diri, kemudian dia merekayasa rakyat untuk memilih dia dengan sumber daya dan kekuatan yang sangat luar biasa yang ada di belakangnya. Kan seperti itu. Jadi sekali lagi harus dicatat, bukan pemimpin itu dipilih oleh rakyat, tetapi calon-calon pemimpin itu merekayasa rakyat untuk bisa memilih mereka. Begitu. Maka pemilu sesungguhnya itu adalah mekanisme untuk melegitimasi kekuasaan satu pihak tertentu, bukan memilih siapa yang akan berkuasa, begitu. Tetapi betapapun mustahilnya kontestan-kontestan itu akan komitmen terhadap gagasan ekonomi rakyat kecilnya, tetapi itu tetap harus digaung-gaungkan karena seperti yang saya sampaikan bahwa masyarakat ekonomi kecil dan menengah di Indonesia itu jumlahnya banyak dan pada umumnya mereka irasional.
Maka masuk akal kalau orang-orang kecil itu menjadi bidikan utama para politikus dan tim suksesnya untuk bisa melancarkan visi dan misi mereka untuk meraih kekuasaan tertinggi. Begitu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kenapa juga harus ekonomi kecil dan rakyat fakir miskin yang harus dibawa-bawa? Ya, karena ini ada kebiasaan yang khas dari Indonesia yang juga ditegaskan oleh Pak Renald Kasali, bahwa orang-orang Indonesia itu adalah orang-orang yang sangat gemar untuk mengaku bahwa dirinya itu miskin, bahwa dirinya itu duafa, tidak berdaya, tertindas, dan sebagainya. Orang-orang Indonesia itu hanya mengaku kaya pada 3 pihak saja. Pertama, calon mertua yang harus dikejar simpatinya. Kemudian yang kedua adalah para kreditor yang diharapkan akan meminjamkan uang kepada kita. Dan yang ketiga, grup alumni untuk menunjukkan bahwa kita itu sebenarnya adalah orang yang sukses dan orang yang kaya. Hanya di 3 pihak itu sajalah kebanyakan orang Indonesia mengaku kaya. Sisanya di tempat-tempat lain orang Indonesia adalah orang yang paling gemar untuk mengaku miskin. Kalau diwawancara, ya Pak, kita sebagai rakyat kecil, banyak orang Indonesia yang rumahnya sudah besar, sudah punya kendaraan dan sebagainya, tapi gas LPG itu masih pakai yang melon, masih pakai yang hijau, masih pakai yang bersubsidi. Kalau naik kendaraannya mewah, datang ke pom bensin, tapi mintanya juga adalah BBM yang bersubsidi. Kenapa? Ya kan kita sebagai fakir miskin, sebagai rakyat kecil, gitu. Selalu kata-katanya itu adalah yang seperti itu. Kemudian kalau demo, gaji di Indonesia itu tidak manusiawi, rakyat menjerit kesakitan, demo habis-habisan, tapi dia pakai motor sport yang 250 cc gitu, yang harganya berapa ratus atau berapa puluh juta. Kan banyak orang-orang Indonesia itu yang pikirannya selalu seperti itu gitu. Jadi yang selalu miskin atau selalu mengaku miskin kemanapun dia muncul, kecuali terhadap 3 pihak yang disebutkan tadi itu. Nah, karena kebanyakan orang di Indonesia itu mengaku miskin, maka politisi-politisi harus mengeksploitasi itu. Mereka harus mengeksploitasi bahwa bagaimanapun visi mereka, pasti mereka hubung-hubungkan dengan ekonomi fakir miskin, ekonomi kaum tertindas, dan sebagainya. Maka itulah yang saya bilang tadi, siapapun kontestannya, dari partai manapun dia berasal, dan berasal dari daerah manapun di Indonesia, dia pasti akan mengkampanyekan ekonomi fakir miskin, sehingga tidak memungkinkan adanya perdebatan panas di antara visi-visi ekonomi dari para kontestan itu. Tetapi kalau bukan soal visi misi ekonomi yang diusung, kalau bukan visi misi ekonomi yang kemudian mendongkrak suara, lalu apa? Nah, di Indonesia menarik, ada sebuah esai yang saya pikir sih ini lucu juga, yaitu bahwa yang dijual di Indonesia dalam pemilu itu ada 3, yaitu tentang kepemimpinan, sosok pribadi kepemimpinnya siapa. Kemudian yang kedua itu partai politik pengusungnya, apa latarnya. Kemudian yang ketiga itu adalah bagaimana sikap dia terhadap keagamaan. Apakah dia memiliki orientasi agama tertentu atau tidak. Nah, 3 itu sajalah yang benar-benar bisa mendongkrak suara secara signifikan. Tapi, nah di sini ada juga sesuatu yang saya perhatikan itu unik, yaitu ternyata bahwa 3 yang tadi itu, yaitu soal kepemimpinan, latar belakang partai politik, dan keagamaan, itu 3-tiganya pun harus dikaitkan dengan kemiskinan. Gak percaya? Mari kita lihat yang kemarin aja ya, yang pemilu yang kemarin aja sebagai ini yang lebih dekat gitu ya. Ada 2 calon utama. Si calon yang pertama itu mengatakan dengan aksen militer yang sangat kuat, saya Abdullah bin Tohar menyatakan bahwa Indonesia sekarang dalam keadaan krisis, rakyat menjerit, petani-petani miskin, tidak diurus, ini pokoknya mah hal yang terkait dengan fakir miskin. Karena itulah saya berjanji bahwa kan begitu ya, aksen-aksen militer yang sangat kuat, tetapi yang dikampanyekan itu adalah rakyat kecil, rakyat menjerit, rakyat kesakitan, pasar tradisional di Indonesia malah digusur, padahal itu menghasilkan barang dagangan yang sangat baik dan sebagainya. Nah, biasanya kan seperti itu. Jadi lagi-lagi figur pemimpin yang akan dipilih pun pasti terkait dengan bagaimana dia melihat kemiskinan, bagaimana dia mengkampanyekan kemiskinan. Itu yang pertama. Kemudian ada calon yang satu lagi. Calon yang satu lagi itu nampaknya tidak memiliki kemampuan retorika yang lebih baik, sehingga dia tidak mengandalkan kemampuan beretorika, tetapi dia menunjukkan bahwa dia adalah pro terhadap rakyat kecil dengan aktivitas yang sangat khas, yaitu belusukan. Masuk ke kampung-kampung, masuk ke pasar-pasar tradisional, kemudian berdiskusi dengan rakyat dan sebagainya. Ya, sampai sejauh bahwa seorang pemimpin itu belusukan,
kemudian menyapa rakyatnya, itu adalah sesuatu yang sangat baik. Tetapi ketika belusukan itu ada di hadapan moncong kamera dan entah bagaimana ceritanya kok angle-nya pas banget gitu, maka itu sesungguhnya sesuatu yang pantas untuk dicurigai kan. Ya, tetapi apapun itu, kedua-duanya tentu saja akan memilih mengidentifikasikan dirinya atau memperkenalkan dirinya sebagai orang yang pro terhadap orang-orang miskin, atau bahwa mereka berlatar dari orang miskin, atau mereka pasti bagaimanapun akan mendukung orang-orang miskin dan sebagainya. Begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah soal partai politik. Latar belakang partai politik di Indonesia juga sangat disorot, tetapi lagi-lagi latar belakang politik itu juga terkait dengan kemiskinan. Maka hampir semua partai politik di Indonesia itu mengkampanyekan bahwa mereka itu adalah pro orang-orang miskin. Partai Wong Cilik. PDIP misalkan mengaku Partai Wong Cilik, tapi kemudian dibantah oleh PKS. PKS mengatakan kami Partai Wong Cilik, bukan Wong Licik, dan lain sebagainya. Dan semuanya pasti juga mengatakan hal-hal yang semacam itu. Jadi balik lagi soal kemiskinan. Kemudian yang ketiga, yang biasanya diagendakan oleh para tim sukses dalam pemilu itu adalah latar belakang keagamaan atau bagaimana sikap dari kontestan dalam menghadapi agama. Tetapi lagi-lagi ini pun agama yang dimaksud itu adalah agama yang terkait dengan kemiskinan. Kok bisa seperti itu? Ya memang kenyataannya orang Indonesia itu kalau jualan kemiskinan itu pakai model apapun itu kena dan pasti selalu dipakai. Misalkan orang-orang yang atau tim sukses yang berusaha untuk menggait suara umat Islam misalkan, maka yang dikampanyekan itu adalah orang-orang Islam di Indonesia itu mayoritas, banyak jumlahnya, tetapi ditindas, diinjak-injak oleh elit minoritas yang kafir, yang jelek, yang jahat, itu Cina-Cina asing, Cina-Cina asing, bla 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 bla. Jadi identitas keagamaan yang dimaksud itu bukan identitas bahwa kita harus beramal soleh, bahwa kita itu harus beriman dengan cara merealisasikan atau mengaplikasikan gagasan-gagasan kitab suci dalam kehidupan sehari-hari, bahwa kita itu harus bertoleransi, bahwa kita itu harus menebar senyum, menebar kasih sayang. Kan agama itu semestinya yang seperti itu, tetapi agama di Indonesia itu tidak diidentifikasi sebagai lembaga yang mengurusi hal yang seperti itu, tapi diidentifikasi sebagai satu kelompok yang tertindas. Jadi masyarakat mayoritas di Indonesia agamanya ini tetapi ditindas oleh asing dan lain sebagainya. Maka level power kemiskinan di Indonesia itu ternyata lebih kuat daripada level kekuatan kekayaan. Makanya ini sebenarnya kan ada sebuah pertanyaan yang dari dulu banyak sekali dipertanyakan. Indonesia itu sumber daya alamnya banyak sekali, tetapi kenapa rakyatnya masih miskin-miskin amat gitu? Kan begitu ya pertanyaannya. Sebenarnya pertama tidak miskin-miskin amat, itu mah hanya pengakuan dari orang-orang kaya yang ngaku miskin seperti yang saya sampaikan tadi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kalaupun orang-orang di Indonesia kenapa selalu menjadi miskin, itu karena bisa dijelaskan dalam teori law of attraction misalkan. Kan di situ ada sebuah diktum yang mengatakan bahwa kalau Baraya menggambarkan sesuatu terus-menerus, maka penggambaran itu akan benar-benar terjadi. Itu kan seperti itu. Atau kalau misalkan Baraya cukup taat dalam beragama, misalkan dalam Islam kan ada sebuah pernyataan dari Tuhan langsung katanya bahwa Tuhan itu sesuai dengan prasangkaan hambanya. Nah, masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang menggambarkan terus-terusan bahwa dirinya miskin dan berprasangka pada Tuhan bahwa kita itu adalah negara yang miskin, sehingga dua pernyataan itu akan benar-benar terkabul sehingga kita adalah menjadi negara yang miskin. Semoga ini jadi bahan renungan. Silahkan Baraya pikirkan lagi. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.